Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di pagi ini, para penggiat media massa, penggiat demokrasi dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan para karena memang para ini sungguh kata yang sangat tepat. Oke teman-temanku, kita serius, kita membahas salah satu berita yang sungguh mengejutkan, menjadi salah satu kado untuk rakyat Indonesia dan juga kado untuk para partai politik. Dan juga di awal tahun 2025 ini ada kado-kado yang sangat spesial, yaitu sebagaimana mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo, berdasarkan survei dari OCC RP, beliau termasuk salah satu tokoh terkorup di dunia. Ini dikatakan kado atau bukan, tetapi yang pastinya ini merupakan suatu berita yang sungguh mengejutkan dan perlu dianalisa. Dan kado selanjutnya untuk rakyat Indonesia adalah MK menghapus presiden threshold 20% menjadi 0. Itu artinya masyarakat Indonesia atau orang-orang memiliki peluang untuk maju sebagai calon presiden di 2029 terbuka lebar. Dan ini menjadi salah satu kabar yang sungguh dinantikan untuk semua kalangan penggiat demokrasi, masyarakat, dan khususnya partai politik. Namun beberapa partai politik tidak begitu senang dengan keputusan yang ditetapkan oleh MK ini. Padahal keputusan ini ya untuk kalian sendiri yang selama ini partai politik selalu mengeluh dengan presidensial threshold 20%. Tetapi kenapa ada sebagian partai, khususnya partai Golkar, sebagaimana juru bicara mereka sampaikan, mereka rasa-rasanya kayak kurang senang begitu. Ini sangat membingungkan, Bral. Ini yang selama menjadi keluhan mereka para partai politik. Dan juga selanjutnya, siapa yang memiliki ide atau melaporkan ke MK untuk dihapusnya presidensial threshold 20%. Sudah banyak para tokoh-tokoh aktivis, para partai politik yang telah melaporkan gugatan-gugatan ini untuk menghapus 20% ambang batas pencalonan presiden, ditolak oleh MK karena MK menganggap yang melapor adalah para pejabat dan para partai politik atau tokoh-tokoh bangsa yang memiliki kepentingan tersendiri untuk laporan tersebut. Tetapi dengan lapornya salah satu mahasiswa, ada beberapa mahasiswa di UIN Yogyakarta, dan MK mengabulkan permohonan mereka dengan menghapus presidensial threshold 20%. Karena MK menganggap tidak ada kepentingan apapun, mereka melaporkan untuk keberlangsungan demokrasi untuk lebih baik, tidak ada kepentingan apapun. Dengan itu MK mengambil pertimbangan yang sangat tepat untuk mengabulkan kawan-kawan kita atau adik-adik kita yang mengajukan ke MK untuk menghapus presiden threshold 20%. Dan ini menjadi salah satu kado untuk rakyat Indonesia untuk di awal tahun 2025. Patut untuk kita syukuri karena dengan menghapusnya 20% pencalonan presiden, itu artinya semua partai politik bisa mengajukan calon terbaiknya sesuai dengan kemampuan dan finansialnya. Karena dengan hapus ini otomatis partai politik bisa mengajukan calonnya sendiri masing-masing. Tergantung mereka mau atau tidak, itu kuncinya. Karena ini adalah salah satu hal yang menjadi keinginan para partai politik selama ini. Jadi ini adalah kado terindah untuk Pilpres 2029. Siapapun yang memiliki potensi, ayo silahkan daftarkan diri kalian untuk sebagai calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2029. Teman-temanku yang saya hormati dan saya banggakan, ini patut untuk kita kawal karena putusan MK ini sudah binding dan final. Dan setelah itu langkah selanjutnya adalah
pembahasan di DPR untuk langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai ada aturan-aturan baru yang memberikan ruang gerak dari penghapusnya batang ambang 20% ini tidak sesuai dengan harapan. Dengan itu rakyat Indonesia harus kawal, karena beberapa partai menolak menghapus presidensial threshold 20% ini. Jadi rakyat Indonesia harus mengawal sehingga apa yang diputuskan MK ini sesuai dengan keinginan, yaitu semua partai bisa mengajukan calonnya masing-masing. Kalau tidak bisa, berarti bisa berkoalisi dengan partai lain. Seperti itu saja, sehingga banyak pilihan rakyat untuk memilih, atau demokrasi kita lebih hidup karena memilih berbagai macam calon-calon pemimpin sesuai dengan keinginan mereka. Itu kan lebih demokrasi namanya. Dengan itu teman-temanku, kita kawal DPR untuk jangan sampai mereka membatasi yang maju di Pilpres seandainya 5 orang saja, 5 calon. Kita kawal, pintu terbuka untuk siapa saja. Yang terpenting diatur sesuai dengan kemampuan untuk mengelola para calon-calon yang maju. Ya 10 orang, batasnya mungkin 7 orang yang maju, kan seperti itu kan bisa saja. Tapi yang terpenting jangan dikecilkan menjadi 3 atau 4. Karena ini adalah penghapusan ini untuk semua orang bisa berpartisipasi untuk bisa mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Karena kita melihat segala dinamika politik yang terjadi di Pilpres 2024 ini, baik pilkada, Pilpres, dan juga pemilihan DPR, calon-calon rakyat. Para partai-partai berkoalisi khususnya Pilpres, yaitu seperti kita ketahui Kim Plus yang menyisahkan partai PDIP, atau bukan pilkada yang mereka berkoalisi besar-besaran. Ya, ini yang menjadi salah satu faktor tidak berjalannya demokrasi sesuai harapan rakyat Indonesia. Dengan itu, dengan menghapus presiden threshold 20% ini, memberikan hal yang menarik karena rakyat Indonesia bisa memilih sesuai dengan keinginan, dan siapapun yang mampu maju, silahkan maju kalian. Untuk kalian bisa punya kesempatan yang sama, karena Indonesia adalah milik kita semua, saudara sekalian. Teman-temanku, ini adalah berita yang sungguh mengejutkan dan kado di awal tahun 2025. Yang pertama saya bilang tadi, Presiden Pak Joko Widodo terindikasi atau masuk radar dalam lembaga internasional dengan tokoh terkorup di dunia, serta putusan MK penghapusan presidensial 20%. Itu adalah kado untuk rakyat Indonesia di awal tahun 2025. Semoga Indonesia lebih baik lagi, teman-temanku. Kita kawal DPR untuk atas keputusan MK ini sehingga sesuai harapan kita semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.